gitu ya. Nah, kata Bung Karno sendiri mengatakan bahwa bangsa yang kehilangan identitas atau karakter bangsa itu akan hancur, gitu ya. Nah, kata Bung Karno, tugas generasi ke depan itu adalah membangun karakter bangsa, nation character building. Kata dia, kalau lupa membangun karakter bangsa, maka jangan jangan heran kalau bangsa ini ke depan akan menjadi kulinya bangsa-bangsa, gitu ya. Bangsa babu lah kasarnya seperti itu, gitu ya. Nah, itu kata Bung Karno tahun 45, gitu ya. Nah, kemudian apa yang disebut identitas nasional, ya? Faktor terbentuknya identitas nasional itu ada faktor primordial, ada faktor kondisional. Primordial misalnya geografi. Orang pantai sama orang gunung itu berbeda karakternya. Kalau orang pantai misalnya lebih 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 sejajar menempatkan orang lain. Kalau orang orang gunung, ya, itu biasanya ada tingkatan-tingkatan gitu. Itu mereka mengenal apa namanya tingkatan di masyarakat, gitu ya. Kemudian ada faktor kondisional, ada faktor historis, sosial, gitu ya. Nah, itu faktor-faktor, ya. Identitas nasional menurut Sumarno Sudarsono adalah sebagai penanda eksistensi pertama, ya. Penanda eksistensi. Kemudian yang kedua adalah pencerminan kondisi bangsa, gitu. Apa kalau misalnya apa namanya bangsanya itu cerdas, maka tentu apa karakternya pun akan terlihat, gitu ya, dibanding dengan bangsa-bangsa lain, gitu ya. Kalau orang-orangnya misalnya terbelakang, berpendidikan rendah, maka karakter pun akan terlihat, gitu. Jadi karakter itu adalah penanda eksistensi, kemudian pencerminan kondisi, dan tadi seperti saya katakan pembeda dari bangsa lain, gitu. Kita akan merasa sedang di Jepang karena Jepang memang memiliki karakter yang kuat, gitu, dibanding dengan ketika kita akan merasa berada di tempat lain, gitu ya. Oke, karakter itu tidak datang dengan sendirinya tetapi dibentuk, gitu. Makanya Bung Karno berpesan tugas generasi ke depan adalah nation character building, bagaimana membangun karakter bangsa, gitu ya. Nah, karakter ini penting ya, terutama menghadapi kekuatan-kekuatan dari luar, gitu. Nah, kalau kita berkarakter, maka bangsa kita itu akan mampu bertahan. Sebaliknya kalau kita tidak punya karakter, ya, itu akan cenderung kemudian mengekor, gitu. Ada budaya K-pop, maka ikut budaya K-pop, ya kan, ke Korea-Koreaan, gitu ya. Ada budaya Arab, maka dia akan ikut Arab, ke Arab-Araban, gitu ya. Pakai jubah dengan pakai segala macam, gitu ya. Pakai cadar dan lain sebagainya. Nah, itu ciri dari bangsa yang karakternya lemah, gitu. Oke, kemudian identitas nasional bangsa Indonesia, ya. Ini tadi saya katakan, Bung Karno mewanti-wanti bahwa yang terpenting adalah membangun nation and character building. Nah, itu harus dimulai sejak sekolah dasar, gitu. Pembangunan karakter bangsa itu harus dimulai sejak sekolah dasar, ya, sampai kemudian ke tingkat yang tertinggi, gitu ya. Oke, ada jenis-jenis identitas kultural, identitas politik, ya. Bagaimana misalnya budaya, ya. Kita bisa membedakan budaya orang Bali dengan orang Sunda dengan orang Minang misalnya. Itu identitas kultural itu yang terlihat, gitu ya. Tetapi kita bisa melihat misalnya bagaimana politik orang Malaysia, orang Singapura, orang Amerika. Nah, itu identitas politik, ya. Ada yang identitas politik demokratis, ada yang identitas politiknya otoriter, gitu ya. Seperti Singapura misalnya, itu identitas politiknya otoritarian, gitu ya. Nah, bentuk identitas nasional kita antara lain ideologi nasional, ya, Pancasila, ya, kemudian UUD 45, NKRI, bahasa nasional, lambang nasional, semboyan nasional, bendera nasional, dan lagu kebangsaan. Itu semuanya bentuk identitas, gitu. Bahwa kita adalah merah putih, itulah identitas bendera, gitu ya. Bhinneka Tunggal Ika itu semboyan nasional, gitu ya. Kemudian UUD 45 itu juga termasuk identitas, ya. Itu identitas politik, ya. Ada identitas budaya. Identitas budaya itu misalnya begini. Orang Poso misalnya punya budaya bagaimana untuk menghentikan konflik. Namanya Sintuwu Maroso. Itu identitas budaya, ya. Tapi kalau UUD 45, NKRI, bahasa nasional itu identitas politik, gitu ya. Kalau bagaimana misalnya kalau kita ke ke Dieng. Nah, ke Dieng itu ada budaya dapur bersama misalnya. Itu identitas budaya. Di sana ada dapur bersama untuk menjaga keharmonisan
hidup bermasyarakat gitu ya. Misalnya di tempat lain, di Sumatera Utara, di Jawa Barat, ada punya identitas sendiri gitu ya. Itu adalah identitas budaya gitu ya. Nah, ada 3 bidang identitas nasional tadi: fundamental yaitu Pancasila, kemudian instrumental UUD 45 dan lain-lain, kemudian identitas alamiah. Identitas budaya itu ada di dalam identitas alamiah gitu ya. Jadi kita masing-masing itu punya identitas. Identitas alamiah kita, misalnya kita orang Minang misalnya, tentu budayanya budaya Minang. Kita orang Islam, tentu budayanya budaya Islam gitu ya. Kita orang Indonesia, tentu punya identitas fundamental yaitu Pancasila, dan identitas instrumental yaitu UUD 45 dan lain-lain itu. Itu identitas ya, identitas nasional gitu. Kemudian kata Surya Prateja, Pancasila dapat menjadi dasar dalam membangun identitas nasional gitu ya. Jadi Pancasila itu yang 5 dasar itu: ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Itu juga identitas gitu ya. Identitas kita, misalnya identitas ekonomi kita itu keadilan sosial. Ekonomi kita bukan ekonomi liberal, bukan ekonomi kapitalis, tetapi kita keadilan sosial. Itu identitas gitu ya. Identitas kita adalah berketuhanan. Masyarakat kita adalah masyarakat yang berketuhanan. Sila pertama Pancasila. Itu identitas gitu. Dan membedakan dari masyarakat lain, misalnya masyarakat komunis, atau masyarakat yang ateis, atau masyarakat yang agnostis gitu ya. Masyarakat yang ateis itu yang tidak mengakui adanya Tuhan. Masyarakat yang tidak berbicara adanya Tuhan adalah agnostis. Nah, kita bukan bangsa yang ateis, agnostis, apalagi komunis gitu ya. Bangsa kita adalah bangsa yang religius ya, yang Islam ya menganut beragama Islam, yang Katolik ya Katolik, Kristen ya Kristen, begitu dan seterusnya gitu ya. Itu identitas ya. Pancasila adalah identitas juga gitu ya. Ada 5 unsur konstruksi dari identitas nasional kata Sastra Prateja, yaitu ingatan kolektif, unsur sejarah. Unsur sejarah itu apa? Kita itu sama-sama dijajah oleh Belanda. Nah, itu identitas dari unsur sejarah gitu ya. Ingatan kolektif juga di situ. Kemudian bahasa. Identitas kita berbahasa Indonesia gitu ya. Daerah, kita banyak daerah gitu dan ada nilai-nilainya. Itu identitas gitu ya. Dan identitas nasional itu sangat penting gitu ya. Kesadaran terhadap identitas nasional pada dasarnya merupakan keyakinan akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang identitas bangsanya gitu ya, tentang identitas bangsanya. Oke, saya kira itu ya. Kemudian terakhir, identitas nasional merupakan perekat bagi integrasi nasional. Sebaliknya, integrasi nasional merupakan keharusan tetap ada identitas nasional. Jadi sangat penting sekali identitas nasional itu, karena pertama, dia merupakan karakter, dia merupakan jati diri, dan kedua, dia merupakan pembeda dari bangsa-bangsa lain. Kemudian yang ketiga, identitas nasional ini perekat gitu ya, perekat. Tanpa identitas, tanpa Pancasila misalnya, bangsa Indonesia itu tidak mungkin bersatu. Pasti akan berpecah belah ya, karena perbedaan agama, karena perbedaan suku, ya kan? Kalau tidak ada Pancasila, mungkin orang Jawa akan menjadi bangsa Jawa, orang Sunda akan menjadi bangsa Sunda, orang Minang jangan-jangan akan memerdekakan diri menjadi bangsa Minang, gitu ya. Orang Bali akan menjadi bangsa Bali, misalnya Republik Bali, gitu ya. Kalau tidak ada perekat yang namanya identitas Pancasila. Jadi identitas itu sangat penting, setidaknya 3 hal. Ya, saya ulang lagi. Pertama adalah karena dia merupakan jati diri, dia merupakan karakter. Kedua adalah karena dia pembeda dari bangsa-bangsa lain. Dan yang ketiga, identitas itu merupakan perekat, ya, perekat kehidupan berbangsa dan bernegara, gitu ya. Kita boleh saja berbeda agama, kita boleh saja berbeda suku bangsa, gitu ya. Tetapi pada saat kita sadar bahwa kita sama-sama bangsa Indonesia, memiliki identitas yang sama sebagai bangsa Indonesia, maka kita menjadi satu, gitu. Maka kita menjadi satu. Oke, saya kira itu paparan kali ini tentang identitas nasional.